Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala makarimal akhlaq min amalil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi yuhibbu an yuhmada bi kulli lisan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ilal insani wal jan wa ala alihi wa ashabihi alladzina li ahlil ardi aman. Allahumma shalli sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga pada tahun ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan sehingga kita tuntas melaksanakan amaliyah Ramadan sebulan penuh, yang pada akhirnya kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca dan mengamalkan dalam kehidupan, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang setia ila akhir zaman. Amin. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tema tausiah pengaruh sholat dalam kehidupan. Ada 3 poin penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, apa itu sholat? Yang kedua, bagaimana sholat Rasulullah? Yang ketiga, apa manfaat sholat? Baik, poin yang pertama, apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a'u. Salat menurut bahasa adalah doa. Jadi salat dari takbir sampai salam isinya adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, muhtakamatun bit taslim, bisyara'ita makhsusatin. Salat secara istilah adalah aqwalun, bacaan-bacaan atau doa-doa, wa'af'alun, dan gerakan-gerakan, muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir, muhtakamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam, bisyara itu maksusatin, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat
adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan sholat. Sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika pelaksanaan sholat. Maka kalau sholat sudah sempurna syarat dan rukunnya, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya, insya Allah menjadi sholat yang sempurna dan Allah kabulkan sholat itu. Yang kedua, seperti apa sholat Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Jadi doa-doa, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat tidak boleh kita mengarang-arang bacaan maupun gerakannya. Karena sholat adalah merupakan ibadah mahdoh, ibadah khusus yang sudah ditetapkan bacaan dan gerakannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat Rasulullah, ketika sholat wajib, beliau selalu sholat berjamaah di masjid. Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari 1038. Bahkan Rasulullah menegaskan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya dekat masjid tapi tidak sholat di masjid. Yang kedua, Rasulullah ketika sholat dia sholatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Al khusyuk fi sholah salah satu. Khusyuk dalam sholat indal ulama ada 3. Yang pertama, hudurul qalbi, hatinya hadir, sadar apa yang dibaca dan apa dan ia gerakkan, fokus, konsentrasi, tidak melamun kemana-mana. Khusyuk yang kedua, al-fahmu maknal kalam, yaitu mengerti apa yang ia baca. Dari mulai takbir, iftitah, al-fatihah, ruku, ibadah sampai salam, dia mengerti bacaannya. Yang ketiga, ta'zimullah wa haibatuhu, menggagungkan Allah, membesarkan Allah dengan segala kesendahan dirinya. Rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, apa manfaat dari salat itu sendiri? Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun tidak sedikit orang yang rajin sholat tetapi perbuatannya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sholat. Berarti sholatnya hanya sekedar dilaksanakan sebagai rutinitas ritual harian. Perintah sholat bukan hanya dikerjakan, tapi aqimis sholat atau wayuqimunas sholat, bukan wayaf'alunas sholat dan bukan if'alis sholat, tapi aqimis sholat, tegakkan sholat. Artinya apa? Sholat dilaksanakan sebagai ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna sholat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau itu dilakukan, maka sholatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Rasulullah menambahkan bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali ditanya nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya nanti pada hari kiamat yaitu tentang sholat. Sudah benarkah sholat kita? Sudahkah kita terpanggil untuk melakukan sholat? Sudah khusyukkah sholat kita? Kalau dilakukan, maka sholat bisa membentuk pribadi muslim yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.